jumpa Bapak Ibu Saudara-saudari, para pengikut setia Sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda dalam renungan harian. Saudara-saudari terkasih, hari ini kita memasuki hari Minggu biasa pekan ke-27 dalam kalender liturgi Gereja Katolik tahun A. Judul renungan kita pada hari ini adalah Tuhan pun kita bunuh. Saudara-saudari terkasih, pertanyaan Tuhan untuk kita semua dalam bacaan pertama hari ini adalah, apa yang harus kulakukan? Dan itu belum aku lakukan sampai saat ini. Bagimu, bagi kita manusia. Kata-kata ini semacam adalah kekesalan dari Tuhan terhadap Israel, di mana Tuhan telah melakukan banyak hal yang baik dan menjadi penyelenggara utama dalam hidup manusia. Tetapi tanggapan Israel adalah kelaliman, kejahatan. Manusia terus menerima hal yang baik dari Tuhan, tetapi yang dilakukannya adalah hal-hal yang jahat. Memperlakukan sesama manusia tidak benar, dan itu sama saja dengan mengabaikan Tuhan dan segala rahmat dan berkat-Nya. Tuhan melalui bacaan pertama dari nubuat Yesaya sebenarnya mengungkapkan penyesalan terhadap manusia Israel, juga terhadap kita, sekaligus mengundang kita untuk bertanya, hal mana yang belum Tuhan lakukan dalam hidup kita, sehingga tanggapan kita adalah kejahatan dalam berbagai macam bentuknya yang kita lakongkan atau lakukan di atas dunia ini. Dalam bacaan Injil kita mendengar bahwa Tuhan memberikan kepercayaan yang besar kepada kita. Semacam kerajaan Allah yang apa yang mau digambarkan itu adalah kerajaan Allah yang digambarkan dengan kebun anggur. Bahwa Tuhan mempercayakan kerajaan Allah itu kerajaan damai, kerajaan cinta kasih, kerajaan sukacita, dan juga persaudaraan yang tulus. Tuhan berikan di tangan kita supaya kita garap dan menghasilkan buah yang manis, buah anggur yang manis. Namun ternyata apa yang kita hasilkan dari perilaku dan perihidup kita adalah buah anggur yang masam, iri hati, cemburu, kedengkian, amarah yang tidak pada tempatnya, tidak tahu bersyukur, dan berbagai macam kejahatan. Bahkan yang paling ekstrim adalah kita saling membunuh tubuh dan membunuh karakter sesama manusia. Inilah buah-buah anggur masam yang kita hasilkan dari harapan Tuhan bahwa kehidupan yang digambarkan sebagai kebun anggur ini yang mestinya menghasilkan buah anggur yang baik, yang manis, ternyata yang kita hasilkan adalah kelaliman dan kejahatan. Saudara-saudari terkasih, Yesus memperingatkan bahwa jika kerajaan Allah atau hal-hal yang baik itu sudah dipercayakan Tuhan kepada kita dan kita tidak mengusahakannya dengan baik, maka Tuhan akan mengambil semua itu dari tangan kita. Berkat-berkat itu akan dibawa pergi dan diberikan kepada orang yang tahu bersyukur, dan diberikan kepada orang yang tahu mengusahakannya untuk menghasilkan hal-hal yang baik di dalam hidup.
Saudara-saudari terkasih, Paulus mengundang kita semua dalam bacaan kedua supaya mampu menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik yang sesuai dengan ajaran Allah, bukan perbuatan-perbuatan manusia yang lebih banyak egonya, lebih banyak kepentingannya, dan lebih banyak jahatnya. Semoga sabda Tuhan yang kita dengarkan dan renungkan pada hari ini menyadarkan kita bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal yang baik, termasuk kepercayaan yang paling besar adalah kerajaan Allah. Hal-hal yang baik yang harus kita kembangkan di atas dunia ini. Dan Tuhan mengharapkan bahwa semoga kita mampu menghasilkan buah-buah yang baik dari kehidupan kita. Kita mohon rahmat, kekuatan, dan berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Curahkanlah kuasa roh-Mu ke atas kami, agar kami mengenal hal yang baik dan benar, yang harus kami tumbuh kembangkan di dalam hidup kami di dunia ini. Semoga berkat-Mu menguatkan kami, dan turun atas kami semua serta mereka yang sakit dan mereka yang lelah, memikul beban hidup yang berat. Berkatilah kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.